Ini berarti langsung saya share screen ya? Iya, bisa share screen atau harus di co-host? Bisa Bisa, langsung? Bu. Bisa. Iya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 kali ini akan menjelaskan tentang riset kami, yaitu pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan, yaitu studi kasusnya pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Mei Handayani, Musfira, Yeni, dan Rodri. Untuk pertama akan disampaikan oleh siapa ini? Baik, akan saya lanjutkan. Jadi outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada latar belakang penelitian, kontribusi penelitian, sampel penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu saran untuk penelitian yang akan datang. Baik, masuk next. Baik, masuk pada outline yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Jadi seperti yang seperti yang terdapat pada pendahuluan dari penelitian ini, keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, termasuk lingkungan politik. Selain memperhatikan lingkungan internal, beberapa perusahaan juga menggunakan jalur politik untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan bisnis. Jalur politik yang dimaksud itu adalah keterkaitan perusahaan dengan pejabat pemerintah dan partai politik. Menurut Visman 2001, koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Banyak penelitian yang memberi bukti bahwa hubungan politik pada suatu perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bu Bakri et al. 2012 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan lebih mudah mendapatkan akses kredit dan mendapatkan keuntungan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian oleh Anis et al. 2018 juga menunjukkan bahwa hubungan politik memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun pada penelitiannya dilakukan oleh Hienzu 2018, itu menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki dampak buruk ketika politisi melibatkan perusahaan dalam aktivitas politiknya, dapat menurunkan kinerja perusahaan dan memperbesar probabilitas perusahaan menuju kebangkrutan. Selain itu, terdapat juga penelitian Van et al. 2007 memiliki hasil perusahaan yang terkoneksi politik di mana CEO perusahaan adalah seorang politik, itu memiliki kinerja perusahaan yang buruk daripada perusahaan tanpa koneksi politik. Perbedaan hasil penelitian terdahulu serta pentingnya koneksi politik bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh hubungan politik terhadap kinerja perusahaan sektor non-keuangan yang terdapat di BEI pada tahun 2019-2020. Untuk itu, latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian tentang koneksi politik perusahaan oleh beberapa tokoh dari tahun ke tahun terus bermunculan. Namun dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Koneksi politik bermanfaat bagi kelangsungan operasional perusahaan sehingga dilakukanlah penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei Handayani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Jadi, kontribusi penelitian ini yaitu guna memperkaya literatur mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Next.
Nah, populasi penelitian ini yaitu berjumlah 295 perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2020. Alasan kami memilih perusahaan sektor non-keuangan yaitu perusahaan sektor keuangan dinilai memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya yaitu memiliki ukuran rasio keuangan yang tersendiri dibandingkan sektor lainnya. Kemudian memilih tahun 2019 hingga tahun 2020 karena menggunakan data tahun terbaru atau juga karena disesuaikan dengan periode kabinet baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selanjutnya, untuk mendapatkan ukuran sampel dari jumlah populasi tersebut, kami menggunakan perhitungan rumus Solvin sehingga menghasilkan hasil sebanyak 169,78 dan dibulatkan menjadi 170 perusahaan sektor non-keuangan. Dari ukuran sampel tersebut, dalam pemilihan sampelnya, kami menggunakan metode purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria sehingga sampel akhir berjumlah 86 perusahaan. Nah, kriteria yang digunakan tersebut dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Kriterianya yaitu berupa 1. Merupakan perusahaan sektor non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020. Yang kedua, tidak mengalami delisting, yaitu penghapusan suatu perusahaan di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2020. Yang ketiga, menyampaikan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan secara berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2020. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan disampaikan dalam mata uang rupiah. Next. Dapat dilihat pada tabel, yaitu perusahaan sektor non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 yang telah dihitung dengan rumus Solvin berjumlah 170 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang mengalami delisting pada periode 2019 hingga 2020 berjumlah 0, kemudian dari 170 perusahaan sektor non-keuangan yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap berjumlah 56 perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah sebanyak 28 perusahaan. Sehingga diperoleh total sampel sebanyak 86 perusahaan dan lama pengamatannya yaitu selama 2 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yeni. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah koneksi politik perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis ini berfungsi untuk mencari pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini, variabel independennya adalah koneksi politik, dan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Kemudian peneliti menambahkan 2 kategori variabel kontrol. Variabel kontrol yang pertama yaitu kontrol keuangan perusahaan. Peneliti memasukkan variabel ukuran perusahaan atau size yang diukur dengan logaritma total aset perusahaan untuk mengendalikan pengaruh ukuran perusahaan. Peneliti juga memasukkan return on equity masing-masing perusahaan untuk mengendalikan pengaruh profitabilitas. Kategori kontrol yang kedua adalah tata kelola perusahaan. Peneliti menggunakan ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengendalikan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Z sama dengan alfa plus beta 1 PC plus beta 2 size plus beta 3 row plus beta 4 board size, di mana Z merupakan probabilitas kinerja perusahaan, PC adalah koneksi politik yang merupakan variabel dummy,
size adalah ukuran perusahaan, ROE adalah return on equity, board size adalah ukuran dewan direksi, beta adalah slope atau koefisien estimate, dan alfa adalah konstanta. Kinerja perusahaan diukur menggunakan proksi return on equity dengan rumus net profit after tax dibagi total aset dikali 100%. Dan untuk koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy bernilai 1 apabila memenuhi kriteria atau terkoneksi politik dan bernilai 0 apabila tidak memenuhi kriteria atau tidak terkoneksi politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari penelitian ini. Yang pertama kita akan melihat tabel 4.1 yang dimana pada tabel ini menjelaskan seberapa besar atau jumlah dari koneksi politik dari total sampel 86 diketahui sebesar 40 perusahaan atau 47% perusahaan terkoneksi politik dan sisanya tidak terkoneksi politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel 4.2 yaitu merupakan hasil dari penelitian ini. Pada tabel ini dibagi 4 poin. Yang pertama, poin pertama itu kinerja perusahaan dihubungkan dengan koneksi politik secara langsung dan itu hasilnya tidak signifikan. Yang kedua, kinerja perusahaan disandingkan dengan koneksi politik ditambah dengan variabel kontrol. Yang pertama yaitu yang berupa ROE dan size perusahaan dan hasilnya tidak signifikan. Sedangkan pada poin yang ketiga, kinerja perusahaan disandingkan dengan koneksi politik yang ditambah dengan variabel kontrol yang kedua yang berupa tatanan dewan direksi dan hasilnya signifikan positif. Dan yang terakhir pada poin 4, kinerja perusahaan disandingkan dengan koneksi politik serta variabel kontrol 1 dan 2 dan hasilnya signifikan positif. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya koneksi politik pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020. Saran depannya untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti bisa menggunakan kriteria koneksi politik yang lebih luas karena koneksi politik di suatu perusahaan saat ini tidak hanya dinilai dari jajaran komisaris dan direkturnya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silahkan kalau ada kelompok-kelompok lain yang ingin menanggapi, beri masukan, dan sebagainya, bertanya juga boleh, silahkan. Tidak ada? Beneran nggak ada? Oke, saya langsung bahas aja deh. Oke, jadi kalau paper dari kelompok 3 ini menurut saya sudah pola berpikirnya dari awal sampai akhir itu sudah lumayan rumit gitu ya, sudah lumayan rumit. Di bagian pendahuluan itu sudah ada fenomena yang ada sekarang itu seperti apa terkait koneksi politik, kemudian di bagian berikutnya itu disampaikan ada perbedaan hasil penelitian, kan ya, ada perbedaan hasil penelitian, sehingga kemudian penelitian ini bertujuan untuk menguji itu apakah benar koneksi politik itu punya pengaruh atau tidak pada kinerja perusahaan. Mungkin Anda bisa menambahkan nantinya ya supaya lebih bagus penelitian-penelitian yang terdahulu itu bisa ditambahkan.
penelitian terdahulu ditambahkan supaya bisa lebih bagus. Kalau ini kan cuma satu kan ya. Yang harus Anda lihat lebih jauh, jangan sampai Anda keliru mengambil penelitian yang Anda rujuk itu. Karena yang di bagian awal itu kalau kita berbicara koneksi politik, itu penelitian yang banyak dilakukan itu terkait dengan struktur modal. Karena asumsinya kalau ada koneksi politik, kalau perusahaan itu punya koneksi politik, akses mereka kepada sumber dana itu akan lebih besar. Apalagi di negara-negara yang model Indonesia begini, akan lebih besar. Artinya untuk dapat utang itu lebih mudah yang seperti itu. Nah, karena Anda ini menelitinya bukan bukan pengaruh koneksi politik kepada struktur modal, tapi lebih jauh lagi kepada kinerja perusahaan, sehingga penjelasannya kan harus lebih panjang. Karena memang kalau koneksi politik itu tadi pengaruh langsungnya ke akses sumber daya. Sehingga kemudian kalau perusahaan itu gampang mengakses utang, dampaknya akan seperti apa? Apakah kinerjanya akan bagus, akan menjadi baik atau menjadi buruk? Bankruptcy risk-nya seperti apa, itu kan harus dijelaskan gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati karena di bagian penelitian terdahulu itu Anda masih memasukkan pengaruh koneksi politik pada akses kredit. Mentok di situ, selesai di situ. Walaupun kemudian di bawahnya ada penelitian yang lain yang memang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan koneksi politik dengan kinerja perusahaan gitu ya. Itu harus hati-hati, tujuan Anda penelitiannya apa, pastikan bahwa penelitian terdahulu yang disitasi itu benar seperti yang Anda maksudkan. Nah, kemudian di bagian pengembangan hipotesis itu juga seolah-olah ada shortcut saja gitu. Karena Anda kurang menjelaskan itu tadi. Walaupun ada sih kalau dapat kredit kemudian kalau ada keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari utang gitu kan ya, karena ada tax shield dan sebagainya dan lain-lain, sehingga kemudian itu berpengaruh pada kinerja perusahaan. Cuman sayangnya penelitian yang Anda refer, yang Anda sitasi itu di bagian itu ada di halaman 2. Itu kan ada penelitiannya Van et al. 2007. Dia menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik di mana memiliki kinerja perusahaan yang buruk daripada perusahaan tanpa koneksi politik. Artinya ini lebih menekankan pada bahwa adanya penambahan utang tadi karena perusahaan yang tidak prudent kemudian menyebabkan resiko bankrupt-nya besar, kinerjanya menjadi buruk begitu. Cerita di bagian pengembangan hipotesisnya begitu, tapi sayangnya kemudian Anda menghipotesiskannya itu koneksi politik perusahaan berpengaruh positif. Padahal kalau hipotesis yang kamu kembangkan itu harusnya statement hipotesisnya itu malah berpengaruh negatif gitu. Itu yang saya tangkap dari bagian awal sampai ke bagian pengembangan hipotesis. Jadi hati-hati dengan itu gitu ya. Walaupun stepnya Anda berpijaknya sudah sudah benar, walaupun menurut saya cuma kurang banyak saja dukungan literaturnya yang Anda berikan. Tapi step yang Anda tempuh itu sudah benar gitu. Cuman hati-hati gitu. Hati-hati
ketika menstatekan hipotesisnya itu harus sesuai dengan apa yang Anda kembangkan lewat literatur. Penelitian terdahulu, teoriknya itu harus hati-hati di situ. Karena kalau kontradiksi begini kan jadi aneh. Ya, jadi aneh. Oke, kemudian hal yang berikutnya, seperti kemarin saya bilang bahwa dalam penelitian itu apapun yang harus Anda lakukan itu Anda harus punya argumentasi. Termasuk terkait pemilihan sampelnya. Populasinya apa, sampel teknik samplingnya apa, dan seterusnya itu harus ada argumentasinya. Gitu kan ya. Nah, tadi di presentasi saya sudah mendapatkan sih reasoning kenapa Anda memilih sektor non keuangan sebagai populasi penelitiannya. Tadi sudah ada, cuman itu kok saya cari di teks Anda, di manuskrip Anda itu Anda nggak tuangkan itu, sehingga perlu ditambahkan. Alasannya apa? Kok Anda cuman mengambil sektor non keuangan sebagai populasi penelitian, gitu ya? Oke. Kemudian terkait teknik sampling, saya rada bingung dengan step yang Anda buat gitu. Di step pertama Anda pakai rumus Slovin. Rumus Slovin itu untuk menentukan jumlah sampelnya. Gitu kan ya, ada rumusnya, kemudian ketemu N-nya adalah 170. Tapi kemudian setelah itu Anda memasukkan purposive samplingnya, ada kriteria-kriteria di situ, sehingga total sampelnya menjadi 86. Nah, ini yang membingungkan dan rasanya kok menjadi tidak logis gitu ya. Jadi kalau Anda memakai hitung-hitungan Slovin ini, yang saya tahu, kalau Anda melakukan teknik samplingnya itu random sampling. Random sampling. Jadi semua anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, kemudian karena jumlah populasinya itu sudah diketahui, maka Anda pakai rumus Slovin. Ya kan, kalau rumus Slovin itu ada syarat N, jumlah populasi diketahui. Kemudian Anda memasukkan tingkat signifikansi yang Anda maui berapa persen, ya. Di sini dipilih 5%, gitu kan ya. Sehingga kemudian didapat 170. Artinya kalau Anda mau menggunakan pendekatan ini, dari total populasi yang 295 perusahaan, itu Anda akan secara acak mengambil menjadi sampel, sehingga terbentuk sampelnya sebanyak 170 perusahaan. Itu kalau teknik samplingnya pakai rumus Slovin. Implikasinya yang Anda gunakan adalah probability sampling. Gitu ya. Semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk masuk menjadi sampel penelitian. Cuman masalahnya adalah, apakah Anda yakin bahwa dari 295 perusahaan itu semua terkoneksi secara politik, punya koneksi politik dengan pemerintah yang berkuasa, kan itu. Sehingga kalau menurut saya teknik sampling yang cocok Anda pakai itu ya purposive sampling. Karena saya tidak yakin 295 anggota populasinya semua ada koneksi politiknya. Sehingga ya harus dipilah kan, dipilah satu-satu itu. Dipilah satu-satu, mana yang ada koneksi politiknya, diidentifikasi itu. Diidentifikasi itu. Ya. Dari situ nanti kita akan ketemu 86 perusahaan. Nah, kalau di tempat Anda enggak ya, purposive samplingnya malah tidak ada purposive yang mengatakan perusahaan itu harus punya koneksi politik. Oke, saya tanya dulu, apa yang mendasari Anda ini? Mendasari Anda sehingga tidak memasukkan koneksi politik sebagai salah satu kriteria purposifnya. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Rodri. Itu tuh sebenarnya buat purposive sampling itu buat sampelnya, terus kalau yang koneksi politik itu buat ukuran variabel
dependennya, Bu. Variabel dependennya. Iya. Jadi beda gitu. Jadi kan nanti ada potensi perusahaan yang tidak ada koneksi politik sama yang ada koneksi politik gitu. Jadi kita nggak fokus di perusahaan yang terkoneksi politik aja. Oke, saya dapat poinnya. Jadi Anda ingin memasukkan semua perusahaan baik yang terkoneksi dan yang tidak terkoneksi gitu ya. Nanti didami. Yang punya koneksi politik 1, yang tidak punya koneksi politik 0. Gitu ya? Iya, Bu. Cuman yang belum saya dapatkan, kenapa kemudian kok kalian perlu memasukkan purposive sampling ya? Yang mana, Bu? Oh, yang ini. Iya. Ini, Bu. Jadi sebenarnya yang ini yang tadi yang pakai apa tadi? Slovin. Ya, Slovin itu buat nentuin populasinya gitu, Bu. Jadi kan kita beranggapan bahwa 295 itu terlalu banyak. Jadi kita lihat di contoh artikel anak Undip itu ada yang pakai kayak gini juga. Nah gitu dia dapat 170 juga gitu, Bu. Terus Jadi 170 itu dianggap sebagai populasi. Salah. Oh. Kalau Slovin itu dari rumusnya aja loh ketahuan. N adalah jumlah sampel yang diinginkan. Populasimu ya harusnya tetap 295. Jadi kalau saran saya yang Slovinnya di skip aja, dibuang. Di skip dibuang, kemudian untuk apa? Mengeliminir jumlah sampel, untuk tahu jumlah sampelnya berapa banyak, itu Anda langsung masuk ke purposive sampling. Yang harus dipastikan adalah bahwa semua perusahaan itu data-datanya lengkap. Kan yang seperti itu kan? Nah, dari situ nanti akan ketahuan jumlah sampelmu berapa itu. Kalau Anda memasukkan Slovin terus 170 ini dianggap populasi, itu jelas keliru. Ya. Nanti dikoreksi di bagian itu ya. Oke, kemudian Anda sudah memasukkan variabel kontrol. Variabel kontrolnya pun dikategori. Menurut saya ini bagus gitu. Anda mengkategorikan variabel kontrolnya. Cuman alasannya apa? Kenapa harus dikategorikan? Ada kelompok yang keuangan, ada yang kelompok yang corporate governance gitu ya. Itu harus diberi reasoning juga. Kemudian di bagian yang kelompok keuangan, kenapa yang dimasukkan size dan ROE, return on equity, bukan yang lain, itu juga harus diberikan argumentasi juga. Gitu. Cuman masalahnya adalah ketika Anda memasukkan return on equity di variabel kontrol, return on equity itu kan profitability ya, profitabilitas ya, ukuran profitabilitas. Kemudian variabel dependenmu, kinerja perusahaan itu juga kamu proxy pakai profitabilitas loh, return on asset. Sehingga ini nanti independennya profitabilitas, dependennya profitabilitas. Coba nanti kalau Anda cek asumsi klasiknya dan sebagainya lolos enggak kalau kondisinya begini gitu. Itu harus hati-hati juga. Itu harus hati-hati juga ya. Nanti dilihat lagi. Oke. Kemudian metode analisis datanya Anda masih pakai multiple linear regression analysis. Artinya regresi analisis yang basisnya adalah OLS, ordinary least square, atau common effect model kalau Anda pakai panel data analysis. Jadi saran saya untuk penelitian-penelitian keuangan yang kita pakai data panel, pool data, panel data, itu Anda mulai menggunakan panel data analysis. Jadi Anda analisis dulu persamaan regresi mana yang sesuai dengan kondisi data Anda. Fixed asset kah? Fixed common effect model kah? Fixed effect model kah? Atau random effect model? Itu harus dicari tahu dulu. Oke. Tapi mungkin Anda belum terlalu paham di panel data. Nanti setelah seminar manajemen keuangannya selesai, itu biasanya nanti dari laboratorium manajemen akan
mengadakan workshop gitu terkait panel data analysis supaya Anda tahu, dan itu nanti jadi modal Anda ketika nyusun skripsi yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang ini oke lah pakai multiple linear regression analysis dulu yang biasa gitu ya. Oke. Yang lain-lainnya lagi deskriptif statistik. Di bagian hasil penelitian yang pertama, belum itu dulu. Di persamaannya itu Anda memberikan keterangan Z itu adalah probabilitas kinerja perusahaan. Kenapa Anda tidak mengatakan saja Z itu ya kinerja perusahaan yang diproksi dengan return on asset tadi? Kenapa ada kata-kata probabilitas di situ? Apa alasannya? Itu typo, Bu. Kemarin saya suruhnya kinerja gitu. Masih ke bawah yang probabilitas zombie farm gitu. Berarti cuma typo ya. Berarti itu nanti bisa dihilangkan, bilang aja Z-nya itu memang kinerja perusahaan. Proksi yang dipakai return on asset. Cuman tadi ketika proksi kinerjamu return on asset, harusnya di bagian variabel independennya jangan masukkan ROE, return on equity. Nah, itu sebetulnya return on equity-nya itu malah bisa dipakai untuk robustness check-mu loh. Kamu belum melakukan robustness check kan? Robustness check-nya belum ada. Padahal kita kemarin banyak belajar jurnal-jurnal yang kita pelajari di paruh awal perkuliahan kemarin, robustness check itu mutlak harus dilakukan. Untuk kita tahu apakah hasil penelitian kita itu robust atau tidak, kokoh atau tidak, gitu kan ya. Nah, saran saya pakai ROE untuk robustness check-nya. Jadi persamaan awalnya itu pakai ROA, kemudian robustness check-nya itu Anda ganti ROA dengan ROE. Jadi mungkin itu lebih akan membuat penelitianmu ini kokoh gitu, hasil penelitiannya gitu, robust gitu. Oke, kemudian di bagian hasil penelitian, tadi di bagian awal oke benar sampaikan statistik deskriptifnya. Tapi yang harus Anda ingat statistika deskriptif ini Anda harus tampilkan variabel-variabel penelitiannya apa saja sih, tampilkan semua. Karena sebetulnya deskriptif statistik itu kan gunanya untuk kita mengetahui pola data kita seperti apa. Gitu kan ya, data yang kita pakai itu polanya seperti apa. Rata-ratanya gimana, standar deviasinya gimana, itu memberi gambaran dulu tentang itu, terkait itu. Sehingga ROA-nya juga harus masuk, ROE-nya masuk, size-nya juga masuk, kemudian tadi proxy untuk corporate governance-nya juga harus masuk gitu kan ya. Semua dimasukkan kemudian dilihat satu-satu. Min-nya seperti apa, standar deviasinya seperti apa gitu. Jelaskan itu. Kemudian karena Anda memang punya satu variabel dummy koneksi politiknya. Nah, dummy ini sedikit berbeda memang ketika kita bicara deskriptif statistiknya karena dummy kan cuma 1010. Sehingga oke, kalau Anda mau mendeskriptifkan statistiknya seperti tabel 4.1 khusus untuk koneksi politiknya nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi tambahkan saja deskriptif statistiknya untuk variabel-variabel yang lain ya. Oke, kemudian di bagian tabel 4.2 itu Anda sudah berusaha gitu ya. Memasukkan beberapa model. Oke, which is good. Menurut saya bagus sih ini. Kemudian hasilnya adalah hipotesisnya terdukung ya, karena tadi hipotesismu itu koneksi politik berpengaruh positif, walaupun seperti saya bilang kamu bangun hipotesisnya itu koneksi politiknya pengaruhnya negatif. Jadi kalau memang, jadi begini, kalau kita mau membangun hipotesis, ketika kita menemukan ada dua kelompok hasil penelitian yang memang berbeda. Satunya bilang pengaruhnya positif, satunya bilang pengaruhnya negatif. Kita akan melakukan kajian literatur, teorinya seperti apa, gitu kan ya. Kemudian dari situ kita harus memutuskan
kita itu berdiri di mana? Di sisi sebelah sini atau sebelah sana? Gitu. Itu dulu. Setelah Anda yakin bahwa memang, oh harusnya koneksi politik itu pengaruhnya positif terhadap kinerja, ya Anda kemudian mulai menambahkan gitu. Kalau keyakinan yang Anda dapatkan tadi kan berdasarkan kajian-kajian yang sudah Anda lakukan juga gitu kan ya, dari teorinya seperti apa gitu kan ya, sehingga Anda bisa, oh saya berdiri di sisi ini. Anda tidak perlu mengambil posisi yang memang orang-orang banyak menemukan hasil penelitian di sisi itu, nggak harus begitu. Di sisi yang hasil penelitiannya sedikit, kalau Anda yakin itu yang benar, ya Anda berdiri di situ. Jadi lakukan itu. Lakukan itu, kemudian dukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memang mendukung keyakinan Anda tadi. Kalau Anda yakin bahwa koneksi politik itu pengaruhnya positif, ya Anda cari literatur-literatur terdahulu yang temuannya begitu. Jangan lagi memasukkan literatur terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya menunjukkan pengaruhnya negatif. Itu nanti membangun hipotesisnya nggak akan bagus. Jadi kalau yang hasil penelitian yang saling berbeda tadi itu masuk di research gap-nya, masukkan di research gap. Ini loh, saya menemukan hasil-hasil penelitian yang beda-beda. Sebetulnya pengaruhnya seperti apa? Kan itu. Koneksi saya bagus nggak sih? Suara saya masih bisa didengar ya? Masih. Bisa ya, oke. Ya, jadi setelah research gap-nya ketemu, kemudian Anda mencari, Anda mencari dari kajian literatur, sebetulnya menurut Anda, menurut keyakinan kita sebagai peneliti, mana yang benar? Nah, kita berdiri di mana? Literatur penelitian-penelitian terdahulu yang kita masukkan ke pengembangan hipotesis itu yang mendukung hipotesis kita. Gitu. Oke, jadi jalan ceritanya begitu. Kemudian yang lainnya adalah keterbatasan penelitian. Di sini menuliskan keterbatasan penelitiannya, Bin. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi perusahaan yang memiliki koneksi politik. Sehingga peneliti mengalami kendala untuk mendapatkan data. Kalau menurut saya, Anda mengatakannya jangan begitu. Kendala keterbatasan penelitian ini adalah bahwa data terkait koneksi politik itu sulit diakses, gitu saja. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak mengatakan mengempasis tidak transparannya perusahaan, tapi kita mengatakan yang kita lakukan itu selama ini kita sulit mengakses data terkait koneksi politik, gitu aja sih. Kemudian sehingga sarannya terkait itu apa, gitu ya. Ya, jadi sudah apa namanya, ada keterbatasan penelitian yang disebutkan juga itu di sini. Oke. Jadi kelompok 3 sudah mulai bisa menyusun alur berpikirnya sudah bagus, walaupun masih ada kurang di sana sini. Itu nanti bisa Anda perbaiki. Kemarin kesepakatan kita keterbatasan penelitian yang terkait dengan data kita yang cuma 2 tahun itu tidak kita abaikan dulu karena memang sangat terbatasnya waktu Anda mengeksekusi ini, sehingga itu bisa diabaikan. Tidak apa-apa sih kalau cuma 2 tahun. Kalau kemudian datanya cuma kecil, cuma sedikit perusahaan, tidak apa-apa dulu, abaikan dulu. Walaupun nanti ketika deskripsi, kalau saya biasanya menuntut mahasiswa sampai 10 tahun. 10 tahun, data terakhir 10 tahun. Itu trennya seperti apa gitu kan ya. Dari situ nanti kita bisa menarik kesimpulannya. Karena kalau Anda bilang kok 10 tahun sih Bu, nggak terlalu panjang. Penelitian-penelitian di luar sana itu bahkan lebih panjang-panjang lagi dengan sampel besar-besar. Kalau saya cuma menuntut 10 tahun, kemudian sampelnya juga biasanya mahasiswa itu tawar-menawarnya dengan saya, Bu, saya ngambil industri tertentu saja ya, supaya nggak terlalu banyak, itu asal reasoningnya tepat, ya sudah, saya kasih biasanya gitu. Oke,
Itu kelompok 3. Ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 4. Kelompok 4, nanti terakhir saja saya akan buka kalau misal masih ada yang mau ditanyakan. Ya. Kelompok 4 itu judulnya adalah apakah perusahaan dengan koneksi politik membayar dividen lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Kemudian kelompok 4 itu ada Nasih, Sofyatun, Rizal, dan Muhammad Soyiful. Silahkan untuk mulai mempresentasikan hasil penelitiannya. Baik Bu, apakah suaranya sudah masuk Bu? Sudah bisa saya dengar. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semua dan juga Bu Dia. Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan hasil artikel kami yang berjudul apakah perusahaan dengan koneksi politik membayar dividen lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Yang beranggotakan saya sendiri Abdul Khotib Nasih, Sofiyatun, Muhammad Rizaluddin Hasan, dan Muhammad Sofiul Murtado. Langsung saja mari kita mulai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara perusahaan yang terkoneksi politik dan perusahaan non-koneksi politik terhadap kebijakan dividen. Kemudian untuk motivasi dari penelitian ini adalah menurut teori Pearl in the Hand yang dikemukakan oleh Garden 1963 menyatakan bahwa investor lebih memilih dividen karena dianggap lebih pasti dibandingkan dengan capital gain. Begitu pentingnya dividen membuat perusahaan enggan untuk melakukan pemotongan dividen. Namun, tidak semua perusahaan mempunyai respon yang sama terkait kebijakan dividen. Berdasarkan dari studi empiris membuktikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik mempunyai perbedaan kebijakan dividen dengan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik menurut penelitian oleh Zainuddin dan Hao 2020. Next slide. Kontribusi penelitian yaitu masih minim penelitian terkait perbedaan kebijakan dividen antara perusahaan terkoneksi politik dan non-koneksi politik di Indonesia, sehingga bisa berkontribusi sebagai pertimbangan para investor dalam pengelolaan portofolio. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu terkait hipotesis penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan di Indonesia tidak lepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis, yaitu salah satunya koneksi politik. Koneksi politik dan perusahaan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam hal pengambilan keputusan serta kebijakan perusahaan maupun pemerintah. Hal tersebut yang melatar belakangi hipotesis penelitian kami, yaitu perusahaan yang memiliki koneksi politik memberikan kebijakan dividen lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Slide next. Nah, untuk variabel penelitian kami yaitu kami menggunakan koneksi politik sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen serta debt asset ratio atau DAR, return on asset atau ROA, dan growth sebagai variabel kontrolnya. Next. Selanjutnya adalah jenis data. Kami mengutip dan juga mendapatkan data yang bersumber dari website IDX atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah dari segi populasi dan sampel. Populasi kami yakni 30 emiten yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index dengan kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2017 hingga tahun 2019. Salah satu pertimbangan kami mengapa memilih Jakarta Islamic Index yang di mana dalam saham yang tercantum dalam indeks tersebut ada beberapa sektor sehingga secara tidak langsung akan memberikan interpretasi beberapa sektor yang dijadikan pertimbangan para investor. Untuk sampelnya melalui purpose sampling yang di mana kami mendapatkan 16 perusahaan yang di mana melalui beberapa seleksi. Yang pertama adalah perusahaan yang konsisten membagikan dividen selama periode pengamatan. Yang kedua, perusahaan yang membagikan dividen selama 1 kali setahun. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap selama waktu pengamatan. Yang dimana
Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, kami memperoleh total 40 data observasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode analisis regresi. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian yaitu statistika deskriptif. Dapat kita lihat di sini untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu berjumlah 7, kemudian untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik yaitu berjumlah 9. Dapat kita lihat bahwa DPR atau dividend payout ratio perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai nilai rata-rata 0,42. Kemudian untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik mempunyai dividend payout ratio rata-ratanya yaitu 0,48. Yang bisa dikatakan bahwa perusahaan dengan non-political connection mempunyai DPR yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan political connection. Next slide. Kemudian untuk uji korelasinya yaitu antara variabel dependen yaitu DPR dengan variabel independennya yaitu koneksi politik dan juga variabel kontrol yaitu ada DAR, ROA, dan growth. Untuk koneksi politik yaitu memiliki hasil korelasi minus signifikan, kemudian DAR tidak signifikan positif, untuk ROA signifikan positif, untuk growth-nya minus signifikan. Next slide. Kemudian untuk analisis regresinya, dari hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan SPSS diperoleh nilai R-square 0,486 atau 48,6%, yang menunjukkan bahwa besar persentase pengaruh variabel independen yaitu koneksi politik terhadap variabel dependen yaitu dividend payout ratio sebesar 48,6%. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara koneksi politik dengan kebijakan dividen. Artinya, apabila perusahaan memiliki koneksi politik, tidak secara otomatis akan meningkatkan jumlah dividen yang dibagikan. Saran untuk penelitian mendatang, apabila ingin melakukan penelitian serupa, dapat menggunakan proksi lain dalam menghitung jumlah dividen yang dibagikan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Saya itu begitu buka ini, papermu, itu saya kaget karena hasil kesimpulannya kosong. Apakah kalian salah submit ke saya? Karena tadi yang dipresentasikan sudah ada kan hasil penelitian, simpulannya gitu. Saya nggak tahu. Saya downloadnya dari nama yang mana saya lupa gitu. Tapi saya nggak download semua. Saya ambil yang kelompok 4 1 orang, kelompok 3 1 orang itu. Nah, yang kebetulan di kelompok 4 itu di bagian hasil dan pembahasan itu kosong, simpulannya juga kosong. Ada yang bisa menjelaskan kelompok 4 kenapa bisa terjadi begini? Salah submit. Oke, gitu ya. Nanti tolong yang komplit, paper yang komplit, yang hasilnya sudah ada, simpulannya sudah ada, dikirimkan ke saya ya, supaya saya bisa melihat lebih detail gitu kan ya. Kalau yang ini kan saya cuma melihat tadi dari paparan di PPT. Oke. Untuk kelompok 4, komentar saya penelitian terkait dengan koneksi politik dan pengaruhnya pada besar kecilnya dividen yang dibayarkan itu yang saya lihat belum banyak. Kemudian ini menjadi menarik gitu kan ya, ini menjadi menarik. Cuman masalahmu adalah teori yang kamu ambil itu rent seeking. Di mana rent seeking itu sebetulnya teori yang menjelaskan keterkaitan dengan penggunaan sumber daya dulu gitu ya, penggunaan sumber dayanya. Artinya
rent seeking itu tidak langsung bisa menjelaskan teori dividennya, keputusan dividennya. Sehingga di pengembangan hipotesismu, di pengembangan hipotesisnya pun masih rada berat gitu kalau saya lihat, karena penelitian-penelitian terdahulu yang disitasi itu juga masih bicara terkait dengan hubungan koneksi politik dengan akses ke utang, gitu kan ya. Ada sih Jensen 1986. Saya nggak tahu apakah ini yang Jensen 86 itu yang judulnya apa? Theory of the Firm, bukan ya, Jensen 86. Sayangnya di daftar pustakanya nggak ada Jensen 86, adanya Jensen Mackling 76. Yang kayak gini juga Anda harus ini loh, hati-hati loh ya. Nanti kalau nyusun skripsi pun, kalau bikin manuskrip itu apa yang Anda citasi di teks itu harus ada di daftar pustaka. Dan sebaliknya, nama-nama yang ada di daftar pustaka itu memang disitasi di teksnya. Jadi harus seperti itu, sehingga kemudian kalau kita bekerja dengan data besar, artinya citasimu itu banyak, gitu, akan lebih mudah kalau Anda menggunakan reference manager. Reference manager itu banyak yang bisa diakses secara gratis. Salah satunya Mendeley. Pakai aja Mendeley supaya Anda nggak kelewatan citasi yang ada di teks ternyata nggak tertulis di daftar pustaka. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita kembali ke tadi hipotesis. Ada satu penelitian yang memang saya nggak baca penelitiannya ini ya, tapi yang dari yang Anda tulis gitu ya. Anda di sini menuliskan ada Su et al tahun 2020. Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung membayarkan lebih tinggi dibanding perusahaan tanpa koneksi politik. Sebenarnya ada itu satu. Su et al. Kalau Jensen itu bicaranya tentang free cash flow yang kayak gitu sih setahu saya. Kalau koneksi politik saya nggak yakin tulisan Jensen and Mackling gitu. Makanya saya tanyain Jensen and Mackling-nya yang mana gitu. Tapi saya telusur di daftar pustakanya nggak ada, gitu ya. Kemudian ada Fascio et al. Dalam Zainuddin dan Kau. Nanti Anda harus hindari penelitian sumber sekunder begini. Kalau ini kan sumber sekunder. Sumber sekunder itu artinya sebetulnya yang mau Anda tuju itu Fascio et al, tapi Anda tidak langsung lihat manuskripnya Fascio et al, tapi Anda lihatnya di dalam tulisan yang lain. Zainuddin dan Kau. Zainuddin dan Kau ini nulis, kemudian dia mensitasi Fascio et al. Nah, Anda mensitasi tulisan Fascio lewat Zainuddin dan Kau. Itu sumber sekunder. Hindari penggunaan sumber sekunder yang seperti ini. Karena khawatirnya si Zainuddin dan Kau ini salah menginterpretasikan tulisan Fascio. Nah, hal yang salah ini kalian sitasi lagi, jadi salah juga. Jadi prioritaskan untuk menggunakan sumber pertama. Jangan sumber sekunder begini ya. Jadi saya pikir untuk mencari artikel-artikel yang terpublikasi itu sekarang relatif lebih mudah. Nanti kalau misalnya Anda kesulitan nyari artikel-artikel tertentu bisa nanya saya. Saya punya toolsnya yang bisa dipakai untuk nyari itu. Oke, itu ya. Jadi kalau di tulisan Fascio et al itu Anda menulisnya begini. Perusahaan terkoneksi politik cenderung menghindari peluang investasi
dan terlibat dalam kegiatan pendanaan politik yang diragukan. Terus sitasi yang Anda ambil ini hubungannya dengan pembayaran dividen apa? Kan nggak ada. Dia nggak membangun, nggak ada manfaatnya di dalam membangun hipotesis Anda, ya. Jadi benar-benar Anda harus nyari memang tulisan-tulisan yang bisa Anda pakai untuk membangun hipotesisnya. Hipotesis yang kamu uji itu kan hubungan antara pengaruh koneksi politik pada besar kecilnya dividen atau kebijakan dividen perusahaan. Nah, cari yang itu, cari yang itu. Kemudian ada lagi nih, yang berikutnya, Anda bicara tentang signaling teori. Signaling teori yang menyebutkan bahwa perusahaan yang membagikan dividen tinggi berarti menyampaikan sinyal ke pasar bahwa perusahaan akan memiliki pendapatan yang besar di masa yang akan datang. Maka di masa yang akan datang, titik. Terus hubungannya sama dividen dan variabel yang mempengaruhi tadi koneksi politik kan nggak ada juga, nggak menjelaskan itu. Sehingga di bagian pengembangan hipotesismu seperti saya bilang tadi masih terlalu lemah. Dari urean-urean itu, dari penelitian-penelitian terdahulu yang Anda sajikan di bagian ini, seharusnya Anda tidak bisa menstatekan hipotesis bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai DPR lebih besar dibanding perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Itu enggak sama sekali bisa dibangun dari urean yang sudah Anda buat tadi. Ya kan? Saya sudah tunjukkan satu-satu tadi, tulisan-tulisan mana yang Anda sitasi, tahu-tahu, hipotesis satumu keluar seperti itu. Ya, jadi hipotesis, seperti saya bilang, hipotesis itu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian kita. Jadi jawaban sementara ini pun juga tidak sembarangan. Untuk mendapatkan jawaban sementara, kita melakukan tahapan dengan cara melakukan kajian literatur. Teorinya seperti apa, penelitian terdahulunya seperti apa, baru muncul jawaban sementara atas penelitian kita. Begitu kan ya? Nah, sehingga Anda harus memperkuat bagian itu. Banyak-banyak baca lagi untuk bisa memperkuat hipotesis satu. Kemudian hipotesis duanya. Hipotesis dua Anda itu Anda mengatakan begini, koneksi politik Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis dua itu. Pertanyaan saya, apa bedanya koneksi politik yang di hipotesis 1 dengan koneksi politik yang di hipotesis 2? Bisa dijelaskan ke saya dulu kelompok 4. Ayo, ada yang mau menjelaskan enggak? Coba tadi, Nasih, Rizal, Sofiatun, dan Sofio. Apa bedanya? Karena di awal-awal itu Anda tidak pernah bicara tentang koneksi politik jenis-jenisnya seperti apa, yang itu nggak muncul, tahu-tahu muncul seperti ini. Ya. Koneksi politik Dewan Komisaris. Kemudian kalau yang di bagian hipotesis 1 itu koneksi politik yang mana? Apakah koneksi politik direksinya atau koneksi politik semuanya gitu. Kenapa kemudian di hipotesis 2 perlu untuk men-split menjadi cuma koneksi politik Dewan Komisaris. Yang itu ada, silahkan. Siapa mau jawab? Ini sudah buka PPT-nya, mungkin mau menjawab. Baik Bu, Ya. dari kelompok kami ketika submit paper awal ada kesalahan Bu. Jadi kami mensubmit paper yang kedua yang dimana
Itu yang terbaru dan juga hasil dari Oke. akhir kami, Bu. Oke. Jadi kalau yang di hasil akhir hipotesisnya cuma satu. Benar banget, Bu. Untuk Hipotesis 2 hilang ya berarti ya? iya, Bu. Oke. Clear ya, berarti ada salah mensubmit. Oke. Sehingga tadi saya kembali ke hipotesis 1 saja, Anda harus memperkuat hipotesisnya di sana. Termasuk juga Anda kan membuat perbandingan antara yang terkoneksi politik dengan yang tidak terkoneksi politik, apakah kebijakan dividennya beda atau tidak. Itu kan harus dijawab. Kalau Anda cuma menjawabnya dengan, coba ditampilkan regresimu, Mas. Bisa ditampilkan regresinya? Bisa, Bu. Sebentar. Oke, tolong ditampilkan. Persamaannya enggak nulis, enggak ditulis. Ya wes, itu enggak apa-apa wes. Untuk persamaan Persamaannya enggak ditulis. Untuk di PPT tidak di. Oh ya wes, ya ini enggak apa-apa nih model yang ini. Tabel 3 kan kelihatan ya. Oke. Kalau hasilnya seperti ini, Anda bisa nggak menjawab hipotesismu bahwa memang pembayaran dividen untuk kelompok perusahaan yang terkoneksi itu berbeda dengan kelompok perusahaan yang tidak terkoneksi. Gimana sih statement hipotesismu tadi? Perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai dividen payout ratio lebih besar. Bahkan Anda bisa menstatekan lebih besar loh. Mempunyai dividen payout ratio lebih besar dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Nah, kalau hasil regresimu seperti ini yang Anda tampilkan ini, cara jawab hipotesis satunya gimana? Ya, hati-hati dengan itu juga. Karena kalau hipotesisnya, kalau hasil regresinya seperti ini, Anda kan cuma bisa menjawab bahwa koneksi politik itu punya pengaruh, tapi ini tidak signifikan juga kan ya, hasilnya tidak signifikan itu. Ada koefisien regresinya itu 0,107, itu artinya pengaruhnya itu sebesar itu terhadap pembayaran dividen tadi, DPR tadi, dividen payout ratio. Tapi catatannya di sini nggak signifikan, jadi nggak berpengaruh gitu ya. Tapi kalaupun misalnya kita berandai-andai hasil itu signifikan, sehingga kesimpulannya kan cuman ini loh koefisien regresinya pengaruh koneksi politik pada DPR-nya. Anda tidak bisa lihat apakah perusahaan yang terkoneksi itu berbeda, mempunyai DPR lebih tinggi daripada yang tidak terkoneksi, itu kan juga tidak terjawab ya. Ya, itu hati-hati dengan itu juga. Hati-hati dengan itu juga. Oke. Kemudian terkait juga seperti tadi untuk di bagian kajian literatur itu tadi saya bilang hati-hati karena banyak literatur yang Anda refer itu sebetulnya tidak berkaitan dengan isu penelitianmu. Isu penelitianmu itu kan kebijakan dividennya. Misalnya. Apakah dia dipengaruhi oleh koneksi politik atau tidak? Nah, ini banyak yang literatur yang Anda ambil tidak bicara tentang itu. Oke. Kemudian Anda sudah memasukkan juga variabel kontrol. Cuman variabel kontrolmu ini tidak disinggung di awal-awal gitu kan ya. Tahu-tahu oh ada itu. Jadi sebaiknya di bagian pendahuluan itu sudah mulai disinggung bahwa ini nanti kita juga akan memasukkan variabel kontrol ini. Walaupun variabel kontrol itu memang tidak dihipotesiskan itu karena
fokus penelitian kita bukan pada variabel kontrolnya, tapi pada variabel independen utamanya, yaitu koneksi politik. Tapi untuk membuat flow penelitianmu itu enak, di awal-awal juga harus disinggung. Selain ada koneksi politik, itu nanti kita memasukkan beberapa variabel kontrol, itu mulai disinggung juga gitu. Dan kemudian di bagian variabel penelitiannya juga diuraikan, variabel kontrolnya itu ini. Kemudian tadi juga harus dijelaskan kenapa variabel kontrolnya itu. Jadi kalau yang selama ini saya lakukan, ketika saya memilih variabel kontrol itu saya akan melihat, ini kebetulan kebijakan dividen gitu ya. Jadi saya akan mencari penelitian-penelitian terdahulu terkait determinan kebijakan dividen. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen? Determinan itu maksudnya gitu, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dari penelitian-penelitian terdahulu itu pasti muncul banyak banget variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kita kan harus milih, karena kita nggak bisa memasukkan semua. Kalau kita memasukkan semua, penelitian kita nggak rampung-rampung gitu kan ya. Kita harus memilih variabel mana yang akan kita pilih. Yang pertama, variabel yang memang pengaruhnya signifikan, paling signifikan pada kebijakan dividen, dan variabel itu terus-menerus menjadi variabel yang memang berpengaruh di banyak penelitian-penelitian kemudian. Artinya dia harus signifikan dan robust. Kalau saya caranya milih gitu, nggak sembarangan juga. Variabel kontrol itu cara milihnya begitu. Dia variabel yang memang paling berpengaruh dan dia robust. Dari penelitian ke penelitian yang lain, itu dia tetap terus, pengaruhnya tetap gitu. Pengaruhnya tetap terbukti. Nah, itu salah satu cari variabel kontrol yang akan Anda pakai di penelitian Anda. Tuh. Kemudian pilihan populasimu itu adalah JII, Jakarta Islamic Index. Dengan jumlah populasi 30 emiten. Di artikelmu ini tidak dituliskan alasannya, tapi tadi saya menangkap ada penjelasan dari Anda kenapa Anda memilih itu. Alasannya adalah karena di JII itu perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu dari berbagai sektor, sehingga anggapanmu kalau saya ngambil ini berarti saya bisa menjelaskan tidak di satu sektor saja. Tapi loh, kenapa Anda nggak ngambil aja semua perusahaan, semua sektor, terus di purposive sampling gitu kan ya, berdasarkan kriteria-kriterianya, nanti kan jadi kecil juga. Karena yang harus Anda ingat gitu ya, ketika kita melakukan penelitian dengan data besar, itu hasilnya mungkin ada dampak besarnya data tadi pada hasil regresi kita. Harus diingat. Yang tampak jelas pertama itu di urusan normalitas data. Kalau datanya kecil, ini datanya cuman akhirnya dapat 16 berapa tadi ya, 16 perusahaan 2 tahun gitu ya. Itu kan kecil banget. Normalitas datanya itu